Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya petani muda Indra Giri Hilir Riau. Pada kesempatan kali ini di tanggal 29 Agustus di 2021 kita melakukan penyemprotan yang ke-9. Nah, di sana terdapat itu Mas Eko ya. Mas Eko mau menyemprot. Kebetulan untuk lahan ini sudah selesai kita lakukan penyemprotan, dan itu Mas Eko mau melakukan penyemprotan di lahan janda. Di sini saya memberitahukan untuk pestisida yang kita gunakan. Yang pertama fungisida antrakol seperti biasa ya. Antrakol kita gunakan di kali ini 3 sendok makan, dan kemudian untuk insektisidanya kita gunakan Stadium, itu berbahan aktif abamectin, itu kita gunakan sesuai dosis anjuran, dan kemudian yang terakhir sendiri penembus. Karena lahan kita yang baru ini itu Mas Eko ya, karena lahan kita yang baru ini tidak jauh dengan lahan kita yang lama. Nah, jadi selepas dari lahan ini kita bisa langsung menuju ke lahan yang lama. Nah, untuk di belakangan terakhir ini kita melakukan pemasangan perangkap lalat buah. Sebetulnya itu telat ya. Untuk perangkap lalat buah yang kita gunakan, kita menggunakan merek Glumon. Kalian bisa gunakan sejenisnya ya teman-teman. Kalian bisa gunakan seperti kayak Mitilet atau Petrogenol, atau juga kalian juga bisa gunakan Glumon ya. Nah, yang penting apabila sebuah cabai itu mulai mengeluarkan bunga, kalian segera lakukan pemasangan perangkap lalat buah. Kalau kalian mengatasi lalat buah itu hanya dengan insektisida, itu tidak akan mempan teman-teman, tidak akan bisa ya. Nah, maka dari itu saya sarankan segera lakukan pemasangan perangkap lalat buah ketika cabai atau tanaman teman-teman mulai mengeluarkan bunga. Nah, jangan seperti saya teman-teman, ini kita melakukan pemasangan perangkap lalat buah telat teman-teman, telat, jadi alhasil dia seperti ini. Nah, ini bekas disengat ya. Kalau dia sudah buah cabai ini, kalau dia sudah tua, dia akan membusuk. Nah, namun ini dia membusuknya, dia akan membusuk sih teman-teman, cuman dia perlahan karena dia tidak, karena cabai ini untuk pengisian bijinya belum sempurna. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau cabai ini sudah tua, dia akan membusuknya akan lebih cepat teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, semoga bisa dipahami teman-teman. Hari ini di usianya 41 hari setelah tanam ya. Nah, untuk pertumbuhannya seperti ini. Kalau untuk kerontokan bunga di sini saya berterus terang ya, semuanya saya kasih tahu kepada teman-teman. Kalau untuk kerontokan bunga kita mendapati, namun ini masih dalam skala wajar teman-teman, masih dalam skala wajar ya. Nah, kalau untuk serangan virus gimana Mas? Kalau untuk serangan virus alhamdulillah teman-teman, semakin hari itu ada yang bertambah ya. Kenapa saya bilang alhamdulillah ya, karena memang untuk virus sendiri itu kita tidak bisa mengatasi. Bagaimana sih caranya untuk melakukan pencegahan? Saya sudah beberapa kali teman-teman untuk melakukan sharing kepada dinas pertanian sendiri pun. Kalau kalian sharing, cobalah teman-teman sesekali sharing kepada dinas pertanian, itu pasti yang dibilangkan seperti ini teman-teman. Gunakanlah yang pertama, gunakanlah lahan yang steril, dan kemudian gunakan pupuk kandang yang sudah kita fermentasi, dan kemudian yang ketiga kita harus melakukan pengecekan untuk pH tanah, dan yang keempat apa ya? Kalau yang keempat penetralan setelah kita memberikan pupuk dasar teman-teman. Nah, pemberian pupuk dasar kita diamkan, setelah itu kita diamkan beberapa hari ke depan agar kimia yang terdapat dari pupuk dasar yang kita berikan itu bisa larut terbawa udara. Nah, jadi seperti itu ya. Hanya itu yang bisa disarankan. Kalau kita mempertanyakan bagaimana sih caranya untuk melakukan penyembuhan, itu sama dinas pertanian sendiri pun tidak ada jawaban, jadi nihil. Nah, jadi kalau untuk serangan virus, meskipun apa ya teman-teman, tanaman teman-teman umpamanya ya terserang seperti ini virus ya, terserang serangan virus. Nah, kalian jangan
gaduh ya, jangan apa ya, jangan begitu mengkhawatirkan. Terus kalian mengikuti ya, dari kalau kalian pengen mencoba silahkan teman-teman, kalian mengikuti umpamanya seperti ini ya, dari teman-teman kita semua. Kalau sampean bisa gunakan umpamanya seperti ini, sampean bisa gunakan pestisida ini, pestisida itu, kalian bisa ikutilah kalau untuk sementara waktu ya. Tapi kalau kalian mempertanyakan, meminta saran dari pribadi saya sendiri, sebaiknya jangan teman-teman, karena untuk pemulihannya ya seperti saya ceritakan tadi ya, untuk virus sendiri itu penyakitnya tidak berbentuk. Nah, berbeda teman-teman kalau kita mengendalikan hama, itu kita melihat hama yang menyerang. Nah, tapi kalau sejenis virus, kita tidak tahu penyebab pastinya teman-teman. Jadi yang mau kita kendalikan itu apa? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Saya ya sangat apa teman-teman, sangat, karena saya pernah terpuruk ketika itu saya budidayanya di 2017 kalau tidak salah teman-teman, saya budidaya. Ini saya cerita dulu ya. Nah, bagi kalian tidak ingin mendengarkan cerita saya, silahkan di skip ya. Nah, waktu itu saya budidayakan cabai hibrida, itu merek dagangnya Red Chris. Nah, pada waktu itu cabai yang saya budidayakan itu terserang virus berkisar 80-90%. Nah, ketika waktu itu saya masih di bawah bimbingan ya. Jadi ketika saya menanya kepada anggaplah itu seseorang ya, ketika saya menanya kepada beliau, terus beliau sarankan saya gunakan pestisida ini, pestisida itu, terus saya ikuti semua ya, kemudian tidak sembuh, kemudian nanti disuruh lagi menggunakan ini, suruh menggunakan itu. Yang terjadi apa teman-teman? Nah, saya tidak pengen, cukup yang saya pengen sekarang ini, cukuplah saya yang mengalami hal tersebut ya. Nah, saya tidak ingin semuanya itu terulang kepada teman-teman. Nah, ketika kalian menanyakan kepada seseorang umpamanya ya seperti itu ya, kalian disuruh menggunakan ini, suruh menggunakan itu, yang terjadi apa teman-teman? Pembengkakan biaya. Nah, apalagi kalau seperti sekarang ya teman-teman, posisi sekarang ini ya, kalau untuk posisi sekarang harga cabai seperti ini, terus kalian membeli obat-obatan itu untuk mengendalikan virus yang tanpa tahu penyebabnya apa, terus apa yang mau kalian kendalikan pun tidak tahu teman-teman. Nah, namun kalian ikuti terus ya saran dari teman-teman semua. Jadi yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi ujung-ujungnya pembengkakan biaya. Nah, sementara harga cabai kita tahu sekarang ya, mungkin saya juga ikut prihatin ya kepada teman-teman kita yang lagi panen sekarang. Semoga kalian bisa diberikan ketabahan dan kesabaran. Semoga semuanya itu ada hikmahnya lah di balik harga cabai sekarang ini. Nah, semoga Allah membalas yang lebih baik untuk yang kedepannya ya, amin. Nah, mungkin teman-teman hanya sekian ya yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun dari tutur kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman. Saya sekali lagi mohon maaf ya. Nah, kalau dari kata-kata saya kurang bisa dipahami, kalian bisa pertanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Oke. Baik, cukup sekian. Saya akan melanjutkan untuk pulang ya, karena ini memang di sore hari. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.